Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Karena Philips malikan ala Baitil Maqdis yajlisu ma'a zaujatihi Hirodia wa benatuhu Salumi. Jadi Philips ini kan raja di Baitul Maqdis. Dia sedang duduk bersama istrinya yang bernama Herodia dan juga anaknya yang bernama Salumi. Wa dakhala qaidu jaishihi wa akhuhu Herodis fatahaddatsa ma'ahu qalilan kuma insarafa. Nah, jadi ada semacam apa ya, komandan, apa namanya, eee, tentara lah gitu ya. Jadi kepala tentaranya itu atau dan saudaranya yaitu Herodis itu masuk kan, masuk ke, apa, Baitul Maqdis tadi ya. Fatahaddatsa ma'ahu qalilan, terus berbincang bersamanya, sebentar. Setelah itu pergi, ya setelah itu pergi. Walam yakun ya'lamul maliku Philips bi anna Herodes wa Herodia yukhattitani li sijnihi fi tilkal lailah. Nah, si Raja Philips ini tidak tahu kalau Herodes itu kan adiknya. Nah, Herodia itu istrinya kan. Yukhattitani li sijnihi fi tilkal lailah. Jadi kayaknya mereka itu terlibat skandal gitu loh. Karena kalau saya baca di cerita tentang Nabi Zakaria dan Nabi Isa, kenapa mereka itu terbunuh ya, dibunuh. Nabi Zakaria itu kan dibunuh ketika apa namanya bersembunyi di dalam pohon kan. Terus pohonnya itu digergaji. Jadi akhirnya terbelah badannya dari geraji itu tadi. Nah, kalau Nabi Yahya itu memang dipenggal gitu. Dipenggal oleh Raja Philip atau pokoknya intinya itu karena siapa ini Nabi Zakaria dan Nabi Yahya itu menolak pernikahan yang masih apa incest ya istilahnya ya Mbak. Incest atau apalah gitu ya. Incest kan kalau pernikahan yang masih sedarah itu loh, masih ada hubungan darah gitu. Nah, itu ada banyak versi, ada yang mengatakan Herodes dan Herodia itu apa masih keponakan gitu. Ada yang mengatakan ya masih ipar gitu ya. Tapi kalau dari sini kan berarti Herodia itu istrinya Philips ya kan? Nah, Herodes itu adiknya. Berarti kan dia mau merebut iparnya ya, kalau dari cerita ini. Tapi kalau versi lain itu anaknya Philips mau dinikahi oleh Herodes saudaranya Philip. Berarti kan keponakan. Herodia itu keponakannya kan. Nah, dia mengatakan Herodia itu anaknya Philips mau dinikahi oleh Herodes yang itu pamannya gitu. Banyak versi memang dari beberapa buku saya baca itu. Tapi intinya ini tadi berarti begitulah ya. Herodes dan Herodia ini pada malam itu dia mungkin sedang ada skandal gitu. Wahai nama dakhalal maliku liyanama, ketika raja itu masuk untuk tidur lam yashur binafsihi illa fi sijnil qasri. Dia tidak merasa kecuali seperti seakan ada di penjara istana. Lius biha Herodes malikan ma'a Herodia wa tuhuma Salumi wanta syarul khobaru fil madinati allati rohat tatahaddatsu an hadhil jarima an nakaro. Jadi nah itu. Jadi Herodes ini ingin menjadi raja bersama Herodia. Kemudian juga anaknya yang bernama Salumi itu tadi. Lalu tersebar kabar di kota yang menjadi perbincangan orang-orang bahwa itu ada jarimah. Jarimah itu kan kriminal ya artinya. Yaitu tadi kan ada skandal itu tadi. Wa kana Yahya hunaka fil madinati yunaji finnas. Nah, karena ada skandal antar keluarga itu tadi, maka Yahya itu mengajak kepada manusia ya tubuh ilallah
Taubatlah kepada Allah. Udu ilai, kembalilah kepadanya. Faqad iqtaroba malakutus sama'i wa kana yubashiru bi qurbi dhuhuris sayyidil masih alaihi salam alladzi saya'idum ilallahi ba'da dhalali wal kufri. Ya, ini maksudnya kerajaan langit itu akan memberi kabar gembira dengan dekatnya atau sudah mulai nampak Sayyidul Masih. Jadi akan lahir Isa gitu. Setelah Yahya itu kan Isa kan. Jadi sudah mulai nampak akan ada kehadiran Isa Al-Masih gitu. Alladzi sayu'iduhum yang akan mengembalikan mereka. Yang akan mengembalikan mereka kepada Allah, ya, kepada ajaran Allah setelah kesesatan dan kekafiran. Wa alima Yahya bima hadatsa min Herodes wa Herodia faghadiba. Nah, karena mengetahui ada skandal ini tadi, maka Yahya itu marah dia atas apa yang terjadi pada Herodes dan Herodia. Wa masyiya fi bani Israil yafdahu ma fa'alahul fajiru wal fajirah. Fajir dan fajirah itu kan pelaku kejahatan ya. Kan ada innal fujjara lafi jahim itu loh. Di surat-surat di juz 30 itu kan wa innal fujjara lafi jahim. Nah, fujar itu kan jamak dari fajir, orang yang berbuat dosa. Nah, jadi Yahya ini berjalan ke kaum Bani Israel itu, kemudian memberi penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh pelaku dosa, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Walam yakun Herodes liyuqdiru ala idzain Nabi Yahya. Nah, tapi si Herodes ini tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Yahya. Fama kana minhu illa an qatala akhihi hatta yatazawwaja bi Herodia. Nah, jadi si Herodes ini dia justru akan membunuh sampai dia jadi dia tuh punya misi untuk membunuh Yahya sampai dia ini diizinkan untuk bisa menikah dengan Herodia gitu. Walakin Yahya lam yaskut anhuma. Tapi Yahya tidak tinggal diam atas hal ini. Wa tahta ilhahi Herodia ba'atsal malikul mujrimu ila Yahya. Falamma hadara qala lahu ya Yahya alla tatrukna wa la tatahaddas anna qala Yahya hatta tatruka anta ma'siyat Allah. Nah, jadi mereka ini kayak tetap lobby-lobby gitulah ya. Tetap lobby-lobby ke Yahya, Allah tatrukna wala ya, maksudnya udah jangan membincang lagi soal ini gitu. Nah, tapi Yahya bilang ya nggak bisa, kamu harus meninggalkan maksiat pada Allah ini. Lalu apa kata Raja wa kaifa? Utrukil fajirata innaha la tahillu laka. Jadi tinggalkanlah kemaksiatan itu, perbuatan dosa itu tidak halal bagimu. Faghadibal maliku wa qala alku Yahya fis sijni. Nah, rajanya malah marah. Lemparkan Yahya ke penjara. Wadakhala Yahya sijnahu. Kemudian Yahya masuk ke penjaranya. Fakana yusolli wa yad'u rabbahu fayabki. Dia sholat, berdoa kepada Tuhannya dan menangis. Wa tabki ma'ahu judronil qasri kuliha. Judron itu jamak dari jidar, artinya dinding. Sampai dinding-dinding istana itu ikut menangis. Ya. Karena Yahya itu menangis ketika berada di penjara itu. Wa sami'at bihi Salumi ibnatul Malikati wa aradat antarohu fasa'alat al-junuda anhu hal huwa rajulun kabirun. Nah, kemudian Salumi, anaknya si Philips tadi, mendengar ya dan ingin melihat kenapa si Yahya itu tadi menangis, terus dinding-dinding juga ikut menangis kan gitu kan. Nah, lalu dia bertanya kepada tentaranya,
Hal huwa rajulun kabir, apa di situ ada orang dewasa, kira-kira mungkin begitu ya. Qalu bal syabun ra'iul hasan. Nah, terus para tentara tadi bilang, iya itu ada seorang pemuda yang cakep. Ra'iul hasan itu kira-kira ya yang memukau pandangan apa ya, maksudnya mungkin good looking lah kira-kira begitu. Wahtalat alal junudi hatta dakhalat ila sijin Yahya. Jadi dia meminta izin kepada tentara tadi sehingga dia masuk ke penjaranya Yahya. Walamma ra'atu ahabbatu hubban syadidan. Nah, ketika melihat Yahya itu, dia kok jadi seneng si Salum itu tadi. Si Juni itu apa artinya ya? Nama? Si Juni. Penjara. Si Oh, Juni ya. Penjara ya? ya. Jadi Philips itu ini maksudnya ya, di kudeta sama Herodes. Ya, aku nangkepnya sih gitu. Sambil merebut Herodianya gitu kan. Padahal Herodes itu kan saudaranya Herodia. Terus mereka bersaudara tapi terus ini incest juga gitu. Incest juga, iya. Stop share. Jadi aku nggak bisa ngikutin ininya, terlalu cepat. Jadi iya, teacher cepet banget. Kayaknya sih ya gitu, Philips itu suaminya Herodia. Herodia ini saudaranya Herodes. Tapi jadi Herodes dan Herodia bersekongkol mau kudeta Philip. Salumi mau dijodohinnya sama Herodes. Lagi Saluminya bukannya deketin ya? Ya. Nah, tapi Saluminya lagi silsilah. Oke. Nggak banyak settingan ini. Nah, jadi gitu tadi sih Mbak yang saya pahami ya. Nanti coba apa namanya? Suaraku udah denger kan? Halo, jadinya tes. Yang incest Herodes sama Herodia ya, teacher. Philips dikudeta sama Herodes. Nah, kalau kita yang versi ini begini Mbak, yang versi ini begini. Tapi saya baca di tempat lain, Herodes itu pamannya Herodia. Jadi Herodes itu adiknya Philip. Ya kan, Herodes itu adiknya Philip. Nah, Herodia itu anaknya Philip. Kalau gitu kan berarti kan keponakan, misalnya adikku ya, gimana ya, adiknya suamiku sama anakku gitu loh. Ya kan? Jadi misalnya suamiku ini Philip, dia punya adik cowok. Nah, adiknya itu nikah dengan anakku. Kan itu berarti paman kan? Nggak boleh gitu. Nah, tapi kalau yang versi di sini, ya benar, Philips ini kakak beradik dengan Herodes, sama kan? Tapi Herodia kok istrinya gitu ya. Kalau yang di sini bukan yang anaknya. Yang di sini kayaknya beda, nah, coba saya kalau di buku kayaknya kalau saya pahami dari bacaan yang tadi, Herodes itu memang istrinya malah Herodia sama Herodes itu saudaraan. Herodia itu istrinya Philips. Tapi terus dia juga saudaranya sama Herodes tadi, Herodes Herodia ternyata incest juga gitu. Lebih parah. masih ke akhir ya mas incest pisan. Cuman iya, tapi ini kalau tadi dipahami dari teks ini, Herodes itu adiknya Philips. Kok saya bacanya sini kayaknya adiknya Herodia ya, teacher. Ahihi bilangnya. Oh, Ahihi soalnya bukan Ahiha ya.
Nah, iya. Jadi karena Pilis balikan ala Baitil Maqdis yajlisu ma'a zaujatihi Herodia. Dia kan sedang duduk dengan istrinya. Istrinya bernama Herodia. Herodia istrinya Philips. Oke? Wa benatuhu Salumi. Anaknya namanya Salumi. Nah, wadakhola qaidu jaisi wa akhuhu. Kan akhuhu, bukan akhuha kan? Nah, berarti Herodes itu adiknya Philips. Fatahadatsa ma'ahu qalilan tuma insorofa. Gitu. Gimana, bisa ditangkap ya Mbak Rin? Iya, iya. Jadi ini ya, apa dia kudeta kakaknya sendiri terus menikahi istri dari Nah, kakaknya. sepertinya begitu. Cuman kalau memang mereka nggak ada hubungan darah kan sebetulnya kan nggak apa-apa dalam hal pernikahannya ya. Maksudnya kan saudara iparnya itu kan nggak apa-apa berarti. Tapi mungkin karena kudeta dan lain-lainnya itu mungkin ya yang termasuk yang diluruskan oleh Yahya gitu. Mungkin kayaknya kok Saluminya jangan-jangan dijodohin sama ini. Atau Herodes. sama Herodesnya. Coba Herodes, kita mungkin. baca berikutnya. Nah, ini tadi kan dia minta izin kepada tentara itu tadi untuk masuk ke penjaranya Yahya. Terus ketika melihat itu si Saluminya malah seneng sama Yahya. Kemudian dia bilang, Ana Salumi bintu Herodia. Kan ibunya kan tadi, Herodia. Aku ini Salumi, anaknya Herodia. Fabta'ada Yahya anha wa qala. Nah, kemudian Yahya ini menjauh, kemudian berkata, Ibta'idi la taqtaribi minni. Menjauh, jangan dekati saya. Wa hawalatil iktiroba minhu. Tetapi dia masih tetap ingin mendekat. Walakin nada. Tapi dia terus bilang, Udi basoroki ya fajiroh. Pernah mendengar istilah ghodul basor ya? Ghodul basor itu kan menundukkan pandangan kan? Ya ghududna min absorihinna itu loh, ayat tentang hijab itu kan? Ayat tentang itu kan ada ya ghududna min absorihinna. Jadi ghodul basor itu menundukkan pandangan. Nah, terus dia bilang, tunduklah pandanganmu wahai pelaku kejahatan. Ibta'idi anni. Menjauhlah dariku. Walamma ya'asat minhu ghadiban syadidan. Wa aqsamat litantaqima min Yahya intiqaman rohiban. Ya Isa itu, coba Mbak dibantu cari ya Asa. Kalau ya Isa itu kan sebetulnya artinya putus asa ya. Mungkin ada arti lain. Nah, mungkin karena semacam diusir itu tadi kan, maka dia marah besar si siapa Saluminya. Wa aqsamat litantaqima min Yahya intiqaman rohiban. Intiqam itu kan balas dendam kan. Jadi dia berjanji mau balas dendam ke Yahya dengan balas dendam yang kejam. Wajah yaumul id, kemudian datanglah hari lebaran. Wa kharajal maliku wal malikatu fi abha surah. Abha itu kayaknya memukau ya. Jadi mereka berpenampilan sangat memukau lah penampilannya itu. Wa hiya dhahikatul mahmuratu ta'lu fil qasri. Jadi kayaknya semua itu orang berbahagia gitu. Dhahikat itu kan ketawa ketiwi gitu kan. Mahmurah khomaro. Mahmurah ini belum tahu Mbak artinya khomaro itu. Nah kan putus asa, menyerah. Ya, walama ya asat minu. Jadi dia menyerah karena tadi mau menggoda Yahya gitu kan. Terus akhirnya kan dia putus asa, menyerah. Tapi dia marah sambil putus asa itu tadi, sambil menyerah tapi dia marah kan. Nah kemudian wahaya dhahikatul mahmuratu ta'lu fil qasri. Lalu kemudian ada canda tawa gitulah ya di istana itu. Wasa'adatu ta'umul jami. Kemudian kebahagiaan itu juga mengitari keseluruhan gitu. Jadi semua merasa bahagia. Illa wahidan faqat hiya Salumi allati mazala sautu Yahya fi udhuniha. Nah,
semuanya itu berbahagia ya menyambut hari Lebaran itu tadi, tetapi bagi si Salumi itu tidak ada kebahagiaan. Jadi dia itu mazala sautu Yahya fi dunia. Jadi kayak masih terngiang suaranya Yahya. Ya fajirah ibtaidi anni. Jadi wahai pelaku kejahatan, menjauhlah dariku. Waro'aha Herodes, dan lihatlah Herodes. Itu. Jadi dia masih terngiang-ngiang, kok aku dipanggilnya fajiroh, ya dipanggil orang yang berbuat dosa gitu. Gitu. Faqala Salumi al-jamilatu ghadibatan. Nah, kemudian dia berkata, Salumi yang cantik itu pemarah. Haya ifrahi wamrahi urkusi. Oh, nah terus kemudian Kola ini kayaknya Kola ayahnya mungkin ya, ayahnya atau Herodes atau siapalah ini. Dia berkata, hai Salumi yang cantik, ayo ifrahi, maksudnya senanglah, berbahagialah gitu. Jangan cemberut misalnya gitu ya. Ayo menari, mungkin diajak dansa gitu kali ya. Urkusi kan menari kan, diajak dansa. Kemudian dia bilang, la uridu arrokso ya maulaya, aku nggak mau menari. Kan dia lagi galau tadi, mungkin cintanya ditolak tadi kayaknya sama si siapa itu Yahya kan. Kola urkusi wa a'tiki mata trubin. Urkusi wa a'tiki mata trubin. Ayo menari, kita berdansa, nanti aku kasih apa yang kamu mau, apa yang kamu minta. Faqalat tuqsamu ala dzalika ya maulaya. Maksudnya dia bilang, Bapak janji ya, gitu loh. Tuksimu kan bersumpah kan. Fa'aqsamal maliku ala tanfidhi awamiriha. Jadi karena dia disuruh menari tidak mau, terus bapaknya kan bersumpah, berjanji, nanti apa yang kamu minta akan aku penuhi gitu. Nah, maka si raja ini jadi berjanji atau bersumpah untuk melaksanakan apa yang tadi dijanjikan. Wa bisur'ati qamat Salumi litarku hatta abharatil jami'. Nah, tidak lama setelah itu si Salumi itu joget-joget ya, menari abharatil jami' sehingga keseluruhan itu ya merasa terhibur begitu ya. Wa kanal maliku as'adan nasi biha. Termasuk raja itu orang yang paling bahagia melihat tarian dari anaknya Salumi tadi. Falamma intahat minar raqsi qalat. Nah, setelah udah selesai nari, dia bilang, Maulaya, al-ana tunfidhu ma urid. Wahai Paduka, sekarang saatnya engkau melaksanakan apa yang aku inginkan. Qala, dia menjawab raja itu, wa maturidin. Apa yang kamu inginkan? Qalat ra'su Yahya fi pitostin min fiddah. Jadi aku menginginkan kepalanya Yahya di mungkin semacam nampan gitu ya. Dari fiddah, perak. Nah, jadi aku menginginkan kepalanya Yahya ada di atas nampan terbuat dari perak. Wa hassal maliku birru'bi faqala. Nah, kan jadi takut kan si rajanya itu. Ru'bun itu khauf ya. Jadi dia merasa takut. La, innahu nabiyun ya Salumi. Dia itu nabi ya Salumi. Qalat, dia berkata, laqad aqsamta ya maulaya ala dzalika. Kamu sudah bersumpah, sudah berjanji wahai Paduka atas hal itu. Wala uridu siwa ra'sihi. Dan aku tidak menginginkan kecuali kepalanya. Wadhannat Herodia anna ibnataha ghabibatun min ajliha dia. Nah, jadi Herodia itu ibunya tadi menyangka bahwa anaknya itu marah karena persekongkolan dia dan pamannya tadi. Falam takun ta'lam bi anna Salumi qabalat Yahya. Dia tidak tahu bahwa Salumi itu ya naksir Yahya gitu. Faqalat, lalu berkatalah si Herodia tadi, a'tiha ra'sa Yahya ya Herodes. Kasihlah kepalanya Yahya, wahai Herodes.
Walam yajid al-malikul mujrimu mafarron min talbiyati matsalibihim wa ba'da lahdatin qalail ja'al junudu bi Yahya maqtulan wa ja'alu ra'sahu fi tostin min fiddah. Walam yajidil malikul mujrimu mafarron min talbiyati matsalibihim. Jadi mafarron itu kan tempat berlari ya. Jadi raja itu tadi tidak bisa menghindar dari permintaan anaknya tadi. Wa ba'da lahdatin qalail, dan tidak lama setelah itu ja'al junudu bi Yahya maqtulan. Lalu tentaranya datang dengan membawa Yahya dalam keadaan terbunuh. Wa ja'alu ra'sahu fi tostin min fiddah, dan mereka menjadikan kepalanya Yahya itu ada di atas nampan yang terbuat dari perak. Wa nadharat Salumi ilaihi. Kemudian si Salumi ngelihat ke nampan itu tadi. Fa aradat an tuqabbilahu. Jadi dia ingin menciumnya, kepalanya Yahya itu tadi yang di atas nampan. Wa ka'annama tazalzalatil ardu. Jadi tiba-tiba bumi itu kayak bergoncang. Wa nazalat sa'iqatun minas sama. Sa'iqah itu kayak apa, petir gitu ya mungkin. Wa tarat ra'su Yahya. Kemudian terbanglah kepala Yahya. Wa matat Salumi. Salumi kemudian mati. Faqad harramallahu 'alaiha Yahya hayyan wa maitan. Jadi dia haram untuk mendapatkan Yahya baik dalam keadaan hidup maupun mati. Karena dia mau mencium kepalanya Yahya di atas nampan tadi udah keburu buminya goncang, terus ada petir. Lalu kepalanya Yahya terbang. Wa khafal maliku min Zakaria walidu Yahya nabi. Lalu raja itu tadi takut pada Zakaria, ayahnya Yahya, seorang nabi. Fahuwa nabiyun saufa yad'u alaihi. Dia adalah seorang nabi yang pasti memanggil anaknya. Faqamal maliku wal yahudu min bani Israila ila Zakaria alaihi salam hatta ja'u bihi fadabahuhu wal akhir. Nah, jadi pada akhirnya Zakaria pun dibunuh. Nah, ini hatta ja'u bihi fadabahuhu. Jadi disembelih. Zabaha kan menyembelihkan. Si Zakarianya pun disembelih. Wa ghadiballahu ta'ala li Yahya wa Zakaria. Fa'amaral ardo an yafura dama Yahya wa Zakaria fil ardi. Jadi Allah memerintahkan bumi untuk sekejap menelan darahnya Yahya dan Zakaria ke bumi. Falam yahda damuhuma hatta ja'al malikul babili buhtan sor faqatala khamsan wa sab'ina alfan minal yahud. Nah, kemudian darahnya itu ternyata tidak berhenti ya, tidak tenang sampai datanglah raja Babilonia yang bernama Bukhtansor. Faqatala khamsan wa sab'ina alfan minal yahud. Nah, Bukhtansor ini kemudian membunuh 75.000 orang Yahudi. Jazaan minallahi ala qatlihim, sebagai balasan atas pembunuhan mereka terhadap Nabi Zakaria dan Yahya. Al-Walid wal walidu alaihi masalam, yaitu anak dan bapaknya dua-duanya mendapatkan panggilan alaihi salam kan, karena berdua. Nah, kira-kira begitu ceritanya. Tapi nanti bisa kita ulas lagi dengan mencari referensi lain. Karena seingat saya pernah baca itu Herodis dan Herodia itu paman dan keponakan. Terus dia ingin menikah. Nah, kalau yang versi ini ternyata si Salumi menaksir sama si Yahya, ya kan? Terus nggak disenengin sama Yahya, akhirnya dia dendam, ingin mendapatkan kepalanya Yahya.
Nah, karena itu keinginannya, maka raja ya mengabulkan permintaan anaknya. Akhirnya dipenggalah kepala Yahya dan ditaruh di atas nampan yang terbuat dari perak. Oke. Mungkin sampai sini pas ini sudah habis, lalu Teacher, bisa diulang yang paragraf terakhir, teacher. Tadi kecepet banget. yang mana tuh Mbak? Waghadiba. Tiba wah ya. Waghadiba Allah Ta'ala li Yahya wa Zakaria. Jadi Allah murka atas apa yang terjadi pada Yahya dan Zakaria. Fa'amarul ardo an yafuro dama Yahya wa Zakaria fil ard. Allah memerintahkan bumi untuk yafuro itu, coba Mbak dicarikan apa, kayak semacam penelan gitu mungkin ya. Darahnya Yahya dan Zakaria ke dalam bumi. Gitu. Falam yahda damuhuma, tapi darahnya itu tidak tenang, tidak terhenti gitu ya. Hatta ja'al malikul Babili, sampai datanglah raja Babilonia. Nama rajanya itu Bukhtansor. Jadi mungkin darahnya itu masih ada terus gitu yang ngalir di tempat terjadinya pembunuhan itu mungkin. Nah, sampai kemudian datanglah raja bernama Bukhtansor. Nah, Bukhtansor ini kemudian membunuh 75.000. Khomsan wasab ini itu kan 75. Alfan itu 1.000, jadi 75.000 orang Yahudi. Jazaan minallah, sebagai balasan dari Allah, ala qatlihim, atas pembunuhan mereka terhadap Nabi. Ini bacanya Nabi Yain, bukan Nabiyin ya, tapi Nabi Yaini, karena dua, yaitu Zakaria dan Yahya. Yang mana Zakaria dan Yahya ini adalah al-walid, ayah, wal-walad, dan anak. Alaihimussalam. Alaihimassalam. Bagi mereka berdua, keselamatan. Nah, gitu. Terus sekarang ahdaful qisah sebagai penutup. Tujuan dari cerita ini. Ad-du'a ulillahi bi ikhlasin min asbab istijabatillah. Jadi doa kepada Allah dengan keikhlasan itu menjadi sebab diijabahnya doa, ya, diijabah oleh Allah. Allah Ta'ala yansuru ibadahul mu'minina minadh-dhalimin. Allah menolong hambanya yang beriman dari dari kekejaman lah, kira-kira begitu ya, orang-orang zalim. Mu'aqabatullahi lidh-dhalimina hatta lau ba'da umrin tawilin. Jadi mu'aqabah itu ya hukuman Allah bagi orang-orang yang zalim, walaupun mereka itu diberi umur yang panjang. Meski diberi umur panjang, tetapi mereka tidak akan terlepas dari siksa, ya, dari hukuman Allah. At-ta'atu lillahi la farqa fiha baina kabirin wa saghirin. Jadi ketaatan kepada Allah itu tidak ada perbedaan baik orang dewasa maupun anak kecil. Itu tadi kan soalnya si anak-anak tadi Salumi tadi. Nah, ini nanti kita cari jawabannya Herodes dan Herodia itu. Karena itu termasuk yang dilarang oleh Nabi Yahya ya. Allah Ta'ala yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Jadi Allah itu memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Asyukru lillahi azza wa jalla ala kulli hal. Kita diperintahkan syukur kepada Allah dalam setiap keadaan. Al-ma'siyatu sababul bala. Maksiat itu bisa menjadi sebabnya bencana. Wa taubatu sababu fi raf'il bala. Dan taubat itu menjadi sebab diangkatnya bencana. Al-yahudu min sifatihim al-kufru. Jadi di antara sifat orang Yahudi itu adalah kekafiran, wa qatlul anbiya, dan suka membunuh para nabi. Nah, makanya kan di Quran kan sering gitu ya. Bani Israel kuru nikmati allati an'amtu alaikum. Terus nanti kan ada wayak tulunan nabiyina bi ghairil haq.
Kan sering gitu kan? Yaquluna nabi ghairil haq dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu di juz 1 itu banyak yang begitu. Nah, ini pertanyaan Anissa, apakah Herodes dan Herodia berakhir incest? Di beberapa buku disebutkan begitu. Jadi Herodes dan Herodia itu karena terlibat incest itulah kemudian ini bagian dari yang yang diperangi gitu ya sama Nabi Yahya. Tapi Nabi Yahya malah mendapatkan perlakuan yang seperti itu dari ini. Nanti ada banyak versi, coba kalau sempat saya share di itu ya, di grup, nggak tahu nanti lewat grup yang mana. Ada beberapa versi itu di bukunya. Oke, sampai sini dulu ya. Alhamdulillah selesai. Nah, tinggal Nabi Isa. Setelah itu sudah habis. Kalau kita mau lanjutkan ya kisah Nabi Muhammad itu kayaknya sudah punya PDF-nya ya Mbak Nov? Iya, Nanya dulu, Ustazah. teacher. Teacher nanya dulu. Tadi yang berapa apa? Komsah apa yang angkanya tadi berapa yang benar teacher tadinya? Khomsan wasab ini itu artinya 75. Tapi karena ada alfan maka menjadi 75.000 gitu. Khomsan itu kan di sini kan jadi maf'ul. Pakotala ada fa'ilnya. Fa'ilnya itu buftansor. Nah, jadi untuk menyebut kayak 25, 35 itu biasanya 5 dulu baru 30-nya gitu loh. Kalau bahasa Arab itu. Khomsan bahasa Latin itu berarti 35. Misalnya 45 itu khomsan wa arba'in atau wa arbaun ya, menyesuaikan dengan posisi ininya dalam kalimat. Nah, ini kan bisa sabaun, bisa sabain. Sabain karena dia posisi sebagai maf'ul. Kan dia ada fi'il, ada fa'ilnya kan? Fi'ilnya qatala, fa'ilnya buftansor. Khomsan wa sab'ina ini sebagai maf'ulnya. Kemudian alfan itu apa ya? Mungkin antara tamyiz atau apa lagi? Yang maf'ul apa lain-lain itu. Udah lupa kalau yang gitu Mbak Rin. Apa ada lagi yang perlu diulas yang belum jelas? Oke. Nggak ada. Mari kita akhiri dengan al-asr dan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Nanti kabar-kabar lagi Mbak ya. Maaf. Ya, assalamualaikum. Terima kasih, teacher. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan, teacher. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.